Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama RDT. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan video interaktif dengan menggunakan H5P. H5P merupakan salah satu activity yang ada di Moodle, di mana kita bisa menambahkan pertanyaan atau statement atau mungkin gambar di tengah-tengah video sebagai wujud interaksi antara video itu sendiri dengan penontonnya. Oke, langsung saja. Kita masuk ke course dulu ya. Kita masuk ke course dulu, lalu ke topik yang ingin dimasukkan video interaktifnya. Misalkan di sini pertemuan 2, saya ingin menambahkan video interaktif. Kita klik add activity, lalu tambahkan activity H5P. Oke, setelah itu add. Oke. Oke, ini tampilan untuk activity H5P ya. Tampilan settingnya di deskripsi ini kita bisa menambahkan deskripsi dari videonya mungkin apa gitu kan. Profil videonya. Atau kita juga bisa menambahkan aturan mainnya gimana atau aturan pengerjaan tugasnya. Oke, di bagian editor ini yang untuk setting dari interaktif video itu sendiri. Nah, di sini ada banyak tipe konten. Kita pilih yang interaktif video. Oke, tampilannya seperti ini. Halaman awal kita exit aja dulu ya targetnya. Nah, ini add video. Di add video ini kita bisa menambahkan video kita sendiri, mau upload yang sudah ada atau mau menambahkan dari sumber lain, misalkan YouTube. Nah, di sini saya akan menambahkan video dari YouTube ya. Di sini ada salah satu video mengenai antena propagasi. Jadi saya ambil videonya, copy. Oke, insert. Oke, lalu di bawahnya ini ada interaktif video. Ini adalah untuk setting-setting. Kita antena video aja, video nama videonya antena video. Nah, ini untuk pemberian nama tadi, yang ada nama. Lalu untuk setting-setting itu ada di behavioral setting. Sini start videonya kita mulai dari 0 ya, udah pasti. Lalu kalau misalkan kita tidak ingin menambahkan solusi atau menampilkan solusinya ya bisa di disable. Untuk retry misalkan tidak ingin tampilkan juga bisa di disable, atau mau mungkin tergantung di setiap pertanyaan itu kita bisa pilih yang ini, yang paling atas ini. Jadi nanti tergantung di masing-masing setting pertanyaan itu mau diberi retry-nya mau di disable atau enable, bisa disetting untuk tiap pertanyaan. Tapi kalau defaultnya dari semuanya pertanyaan mau di disable bisa di sini. Lalu di sini pilih show button rewinding, berarti ini nanti ada tombol untuk mengembalikan video 10 detik sebelumnya. Lalu ini prevent skipping forward in a video, ini untuk mencegah mahasiswa atau penonton dari video untuk mempercepat dalam menonton video langsung ke soal-soalnya atau langsung ke statement-statementnya. Itu untuk mencegah melakukan skipping atau mempercepat videonya. Di sini kita bisa pilih. Oke, lalu itu untuk settingan secara umumnya. Lalu kita langsung ke add interaction ya. Nah, di add interaction ini kita ada tempat kita untuk menambahkan interaksinya, baik berupa pertanyaan, statement atau gambar dan lain-lain. Nah, bisa kita sambil play gitu kan, sambil kita play terus di tengah-tengah, terus lalu mungkin di tengah-tengah video kita ingin menambahkan, misal kita menambahkan multiple choice gitu. Langsung aja drag and drop, nanti langsung keluar muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang paling atas ini adalah display time-nya gitu. Nah, ini bisa kita atur mau munculnya di detik keberapa. Misalkan saya mau ganti ke detik 9 untuk bisa tuh sampai detik keberapa. Tuh, lalu pause video, misalkan kalau waktu pertanyaan muncul videonya mau berhenti dulu, berarti kita pause videonya. Lalu ini ada dua pilihan dalam menampilkan pertanyaan atau statementnya gitu, dalam bentuk button atau poster. Kalau dalam bentuk button berarti harus diklik dulu baru keluar
pertanyaan atau statementnya, atau klik poster, dia akan langsung muncul dalam bentuk besar. Saya biasanya klik lebih baik klik poster, itu langsung pertanyaan itu langsung muncul di depan, langsung kelihatan apa. Lalu ini adalah nama soalnya, misalkan soal nomor 1 question. Oke, pertanyaannya misalkan siapa presiden AS terpilih. Itu yang pertama Biden ya. Ini kalau benar maka kita pilih correct. Kemudian yang kedua misalkan saya, kan salah. Jadi kalau mau nambahkan tinggal klik add option kamu. Oke, nanti kalau ini salah juga nggak perlu diklik correct. Nah ini misalkan hanya ada 3 pilihan gitu, kalau ingin menambahkan tinggal klik add option. Lalu yang di bawah ini adalah feedback, kalau ingin menambahkan feedback misalkan ini ada ring nilainya, atau kalau enggak ya silakan langsung saja misalkan benar atau salah. Kalau benar misalkan langsung beri a good gitu. Nah ini behavioral settingnya untuk tiap-tiap pertanyaan. Di sini enable retry. Kalau misalkan kan tadi kita sudah disable, di sini juga kita disable aja. Solution juga kita disable. Bison tabnya otomatis, menyesuaikan saja. Random answer oke. Local answer beban tinggal pivot, solusinya tidak kita berikan ya, berarti bisa uncheck saja. Oke. Lalu kalau sudah tinggal klik down. Nanti videonya akan muncul di detik ke-9. Nah ini nanti kita bisa atur posisinya, atur berapa besarnya pertanyaan gitu supaya lebih jelas terlihat. Ini kan kita atur supaya oke, jadi seperti ini. Nanti kalau ada misalkan mau diubah tinggal klik edit di sini. Atau kalau mau hapus ya tinggal hapus. Kalau mau copy ini bring to front tuh, atau send to back atau taruh di belakang. Nih untuk satu soal, misalkan mau nambahkan lagi soal di detik berikutnya. Nah ini saya mau nambahkan soal lagi, tinggal saja fill the bank, taruh saja terus. Nah seperti itu, dia akan langsung muncul. Ini mau ditaruh di detik keberapa sampai keberapa. Misalkan poster, lalu kalau kita pilih poster akan otomatis untuk pause video. Nah kita atur saja ini waktunya, jangan terlalu lama, misalkan sampai 20 ya, 20 detik, sampai detik ke 20 mesti. Ini soal 2. Description fill in the missing word. Oke. Pertanyaannya untuk siapa nama pembicara dalam video tersebut, misalkan seperti ini. Nah ini harus diisi dengan cara menuliskan namanya secara langsung. Kuncinya untuk memberikan kunci jawaban kita beri dengan menggunakan asterik atau bintang. Misalkan namanya Panji ya, ya misalkan namanya Panji, saya nggak tahu nama videonya tadi siapa. Misalkan kuncinya Panji, lalu jika mau memberi hint atau clue itu tinggal titik 2, terus hintnya misalkan warga Temanggung gitu ya. Karena nggak banyak warga Temanggung yang mau merantau ya. Nah ini warga Temanggung hintnya. Nah untuk selesai di akhir kita pilih asterik juga seperti itu. Oke. Lalu behavioral settingnya, kriteria kita uncheck, solusinya kita uncheck, sensitifnya kita uncheck saja, ini juga kita uncheck. Oke, udah. Oke, lalu kita atur posisinya. Mungkin yang belakang ini sedikit kita edit supaya waktunya nggak terlalu lama. Ini kita atur oke sampai detik 10 saja. Oke. Nah yang sekarang yang depan akan hilang. Kita atur posisinya besarnya seberapa. Oke, kalau sudah kita tentukan kapan mahasiswa bisa submit jawabannya kan gitu. Kita taruh misalkan di beberapa tempat secara merata, kalau bisa sampai di akhir pun ada pertanyaannya kalau bisa. Lalu untuk menentukan posisi submitnya itu misalkan kita sudah sampai di detik ke berapa ini, 1 ya, detik ke atau menit 1 detik 27, terus kita ingin berikan submitnya di sini. Tinggal klik bintang, lalu kita klik add submit screen at 1 menit 1 detik 27. Nah, ini nanti akan muncul submit di sini.
Kalau kita misalkan ingin berubah pikiran, ya tinggal klik saja, terus diklik yang mau kita hapus. Nah, ini kita X, nah, akan menghapus secara otomatis seperti itu. Nah, sekarang itu untuk masukkan interaksinya. Lalu setelah itu kita ke step 3, summary task. Oke, ini titelnya kita tulis sama antena video ya. Oke, ini nggak usah lah, statementnya nggak usah, kita hapus saja, lalu udah jadi gitu kan. Ini behavioral setting untuk keseluruhan ya. Oke, kalau sudah oke, kita bisa save and display. Oke, oh ini harus diisi antena video. Oke, nah ini videonya bisa kita play. Z sama Di sini kita coba percepat, nah kan nggak bisa gitu. Nah, di sini nggak bisa dipercepat. Lalu nanti oh ini karena tadi kita sudah agak di tengah, jadi videonya di sini dimulai di tengah ya. Oke, kita untuk cek, kita setting dulu saja ini, tapi sudah terbukti kalau tidak bisa dipercepat. Untuk mengecek tampilan dari interaksinya, kita setting supaya dapat atur waktunya, dapat digeser-geser. Nah, ini kita disable saja. Save and skipping, save and display. Oke, nah, ini mulai dari awal. tertulis. Oke, kita mulai dari awal. Tadi sekitar detik ke 8, 9 ya. Nah, ini muncul. Sebenarnya saya jawab saya gitu, cek. Oke, salah. Ini video di belakang juga berhenti ya, di pause. Kita continue baru dia jalan lagi gitu. Nah, lalu nanti dia akan lanjut ke berikutnya. Nah, ini siapa namanya, misalkan tadi jawabannya kan Panji, kita pilih Panji. Ini hanya apa, warga Temanggung kan gitu. Cek, oke benar, kita continue. Nah, bla 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 bla, kita sampai di akhir video gitu kan. Oke, nanti di akhir video akan muncul. Nah, ini baru bisa kita submit videonya. Submit itu. Nah, jadi itu untuk masukkan jawabannya. Kalau nggak sampai di akhir video, sampai ke bintang itu, maka tidak akan tersubmit jawaban yang sudah dipilih tadi. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu aja mungkin dapat saya sampaikan mengenai H5P ya. Sekian dari saya. Oh ya, untuk lihat penilaiannya ya, untuk melihat penilaian itu ada di, mungkin di mana sih lihat nilainya di sini kan nggak ada, itu bisa kita lihat di course administration, lalu gradebook ya, gradebook. Nah, di sini ada banyak, kita pilih yang tadi ya, antena video ini, kita klik, nanti akan muncul di sini hasilnya. Kalau di sini nggak ada yang input ya no result, tapi di sini nanti kalau ada yang input akan kelihatan hasilnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.